terapinya itu harus mempunyai goal. Goal-nya itu harus bagaimana? Setiap dari terapi itu goal-nya harus fungsional. Jadi apakah itu untuk belajar jalan, atau apakah itu untuk belajar makan, karena ada anak yang misalnya dengan oral sensitivity, anaknya susah makan, lalu diadakan sensory stimulation di oral cavity-nya. Tapi maksudnya adalah supaya anak ini bisa makan, sehingga yang tadinya hanya makanan halus bisa makan seperti anggota keluarga yang lain. Selain itu, tujuan dari terapi ini pun juga harus di dalam family context dan priorities. Jadi, apakah prioritas dari keluarga? Karena goal itu pun juga bisa ditentukan oleh terapis, dan biasanya goal yang ditentukan terapis itu lebih developmentally driven. Jadi terapis kan kita punya alatnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi mungkin tujuan kita itu tidak sesuai dengan apa yang diminta prioritas kebutuhan dari keluarga. Sehingga di sana harus adanya kerjasama untuk melakukan apa yang mau dilakukan dengan terapi ini. Karena sebenarnya keluarga itu yang berperan sangat besar untuk terapi pada anak ini. Tidak cukup hanya terapi ke center atau setiap hari dari sana datang 2 jam per hari selama 40 jam per minggu. Kalau untuk yang ADA atau yang Discrete Triad Training itu dulu dibilang harus 40 jam per minggu. Sekarang itu ya kita akan kurang lebih di 25 jam. Tapi bagaimana caranya? Caranya itu adalah dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu bermain, pada waktu ganti baju, pada waktu makan, bangun tidur, dan sebagainya. Udah di terapi, udah tentu kita mau adanya perbaikan. Tapi perbaikan atau improvement ini ada macam-macam juga. Jadi yang satu adalah natural improvement. Pada anak neurotypical itu dengan sendirinya anak ini akan tumbuh dan berkembang. Jadi anak ini akan tambah lama tambah pintar. Apa bedanya dengan anak special needs? Pada anak special needs, perkembangan pertambahan kepintaran itu pun juga akan terjadi, tapi lebih lambat. Sehingga pada anak special needs ini kita harus mengajarkannya secara eksplisit supaya semoga bisa lebih terkejar. Selain itu, improvement itu ada yang non-specific treatment effects, jadi artinya treatmentnya apa, tetapi efeknya itu lebih non-specific. Misalnya terapinya bicara, tetapi anaknya belum bisa bicara, tapi sudah bisa berkomunikasi. Dan harus diingat juga bahwa pada anak autis 25-30% itu yang akan tetap dinamakan minimally verbal atau non-verbal. Tapi bukan berarti anak-anak ini tidak bisa berkomunikasi, karena kita bisa memakai apa yang dinamakan AAC, yaitu Augmented and Alternative Communication. Bisa dengan elektronik ataupun juga bisa dengan PEC atau Picture Exchange Communication. Yang memang kita harapkan itu adalah specific treatment effects, yaitu terapinya apa dengan spesifik dapat hasilnya apa. Tapi yang paling bahaya itu adalah placebo effect. Placebo effect itu adalah sesuatu yang kita bilang otak kita yang mengatakan pada diri kita sendiri bahwa ini ada hasilnya. Jadi bisa orang tua karena percaya tidak melihat terapinya apa, is behind closed door, tapi merasa oh anak saya ada perbaikan, walaupun perbaikannya apa mungkin tidak jelas. Atau pada obat-obatan itu, di mana research itu biasanya obat yang akan dipakai itu di compare dengan sugar pills. Jadi yang satu lagi kapsulnya isinya kosong, tapi tetap kok penyakit kita hilang. Itu yang dinamakan placebo effect. Pada akhirnya, what we need is that this improvement need to be generalized across social, community, and educational settings. Jadi yang kita harapkan adalah segala perbaikan atau kemampuan yang sudah bisa dilakukan oleh anak kita itu bisa dilihat di mana saja dan kapan saja. Bukan hanya pada waktu terapi anaknya bisa, tapi setelah itu tidak bisa.